Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus. Puji syukur kami aturkan kepadamu atas segala rahmat dan kebaikan yang boleh kami rasakan dan kami alami, dan Engkau menjanjikan surga bagi orang yang percaya dan beriman kepadamu. Karena di surga tidak ada kematian, hanya ada kehidupan. Karena Allah kita adalah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, dan Allah di depan Allah semua orang hidup. Berkatilah kami untuk mengalami hal seperti itu. Terpujilah namamu dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, bacaan Injil hari ini bercerita tentang sesuatu cerita yang aneh sebetulnya di dalam Perjanjian Lama, di mana seorang wanita yang menikah dengan 7 saudara, karena yang pertama mati dan yang adik-adiknya harus bertanggung jawab terhadap istri ini, terhadap wanita ini. Lalu pertanyaannya, nanti kalau mati wanita itu milik siapa? Ya aneh seringkali ya. Kenapa aneh? Karena orang tidak mengerti, tidak tahu apa yang terjadi di surga. Dan itu dikatakan Yesus, saya kayak orang bodoh. Di surga itu tidak ada kawin dan tidak ada mengawinkan. Di surga itu Allah hidup, Allah udah bahagia. Dengan Allah hidup dan manusia bahagia. Tidak ada penderitaan, tidak ada kebutuhan manusiawinya. Semua sudah ilahi, semua malaikat. Ya. Tidak ada nafsu lagi dalam diri manusia. Semua saling mencintai, saling bahagia. Dan itulah yang dijanjikan Tuhan Yesus kepada kita. Dan lebih daripada itu, itulah surga yang sesungguhnya. Karena Yesus mengatakan itu karena dia berasal dari surga. Berasal dari Bapa, berasal dari Allah. Sehingga tahu apa yang ada di surga. Dan inilah kebenaran kita sebagai orang Kristen, orang Katolik. Ya, sekali lagi kebenaran orang Kristen, orang Katolik. Surga itu apa? Ya, seperti itu. Tidak ada kawin dan mengawinkan. Semua orang dalam cinta, hidup, bukan mati. Karena itulah maka Yesus berkata, apa? Kalau kamu percaya padaku, kamu tidak akan mati. Ini luar biasa sekali. Meskipun kamu mati, kamu tetap hidup. Karena kita hidup di hadapan Allah, kita hidup. Ya, karena kematian. Gak ada penderitaan. Dan inilah yang kita sebut dengan eskatologi para saudara. Hidup yang akan datang itu seperti itu. Dan ini penting bagi kita di zaman ini karena kita seringkali tidak melihat aspek eskatologis dalam hidup. Ya udah hidup sekarang ini aja mau jadi apa. Ya, nikmati hidup ini seperti ini, nggak ada kaitannya dengan yang akan datang atau seperti apapun. Kemarin saya mendengar kisah tentang seorang Mike Tyson. Mungkin Anda seumur Anda tahu Mike Tyson adalah seorang petinju hebat yang seperti bulldozer menghajar musuh-musuhnya. Ketika ditanya apakah legasi yang mau kau berikan, untuk apa legasi? Kalau kita mati juga habis semua. Semua akan menjadi debu, habis, gak ada gunanya. Apakah betul? Apakah demikian pandangan gereja Katolik? Tidak. Itulah saudara. Jadi penting bagi kita untuk gereja yang otoritatif, yang menetapkan seperti inilah. Ya. Kalau kita tidak percaya pada otoritatif, otoritas, lalu kita percaya pada siapa? Pada pandangan orang 1-2 orang yang kita tidak pernah tahu. Nah, otoritatif itu apa? Yesus Kristus yang menyatakan hidup di surga itu kembali kepada Bapa. Kita berasal dari Bapa, Alfa berasal dari apa? Kembali Omega, kembali ke mana, di mana kita berasal. Dan itulah Yesus. Alfa dan Omega itu seperti cincin yang tidak ada akhirnya. Dan itulah keabadian. Kita diciptakan, kata Santo Agustinus, hanya untuk Allah, bukan untuk siapa-siapa. Ya, hati kita diciptakan untuk Allah. Dan kita kembali harus kepada Allah. Maka dalam perjalanan ini kita harus berusaha Allah yang hadir dalam diri kita itu menguasai hidup kita. Maka besok kita merayakan Kristus Raja Semesta Alam. Bagaimana pikiranku, perasaanku, mulutku, badanku, ragaku yang dikuasai oleh Allah. Ya. Pribadiku seluruhnya.
Yesus menjadi raja dalam hidupku, raja dalam pikiranku, raja dalam mataku, dalam hidupku, tanganku, mulutku, hatiku, ragaku. Artinya segala diriku harus sesuaikan dengan kehendak Tuhan. Karena itu saudaraku terkasih dalam Kristus, sekali lagi penting bagi kita untuk mendengarkan secara otoritatif ajaran tentang hari terakhir, tentang yang benar. Bila tidak demikian, itu akan membuat kita ragu, takut, cemas, gelisah, karena tidak pernah pasti yang dikatakan oleh banyak orang. Tetapi ajaran gereja Katolik itu yang harus kita pegang, ya. Bahwa Tuhan menjanjikan surga kepada orang yang beriman dan percaya kepadanya. Tuhan menjanjikan surga ketika orang melakukan kasih kepada siapapun, berbuat kasih kepada siapapun. Tuhan menjanjikan surga kepada orang yang bersama Bunda Maria, ya, menjalankan kehidupan ini dengan penerima. Ada bukan di dunia ini, bukan terbatas di dunia, ada go beyond the world, melampaui yang kita alami sekarang. Itulah surga. Maka ketika kita mengalami penderitaan, mengalami salib, ya, mengalami kesulitan, ya, kita tidak pernah boleh putus asa, karena ada yang surga ini, ya. Dan itu harus diyakini sebagai orang Katolik, karena gereja menyatakan demikian. Bukan setelah mati kita habis, enggak begitu, tidak begitu, ya. Maka selalu ada harapan ilahi, harapan kita bahwa kita bersatu dengan Allah, kembali kepada Allah. Semoga Tuhan memberkati Anda dan kita menjadi yakin akan surga bagi kita yang percaya dan beriman. Tetap kuat, tetap teguh, tetap penuh harapan. Tuhan memberkati kita semua. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.